Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di hari indah yang indah ini Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, kami sehat semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan bersekutu bersama Engkau melalui ibadah raya di hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu melindungi kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, piye kabare sing ning omah? Saya percaya oleh karena kasih karunia Tuhan kita ada sebagaimana ada, itu karena perlindungan Tuhan yang sempurna. Dengan adanya pandemi ini, itu membuat kita semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa tetap kita melekat kepada Tuhan. Nah, saat ini kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Senior Bapak Usia Supriyadi STH. Mari kita semua siapkan hati, tubuh, dan jiwa kita. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan. Terpujilah Tuhan di hadapan Engkau saat ini Tuhan Yesus. Kami merendahkan hati, kami mohon ampun atas kesalahan kami mohon ampun atas dosa-dosa kami. Tuhan, perkenankanlah kami Bapa menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Haleluya, kami mengucap syukur Bapa. Sepekan ini atas kasih karunia-Mu kami terpelihara Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa dan kami memohonkan ampun atas bangsa kami. Kami mohonkan ampun atas semua penduduk Indonesia Tuhan. Bahkan kami semuanya Bapa. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Karena haleluya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, karena cinta-Mu atas bangsa Indonesia Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden kami, juga para menteri, bahkan sampai jajarannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni kesombongan bangsa kami Tuhan. Ampuni kedegilan bangsa kami Tuhan Yesus. Ampuni kekerasan hati bangsa kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu melingkupi kami. Kasih-Mu menyertai kami semuanya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau memberkati pertanian kami, Engkau memberkati haleluya Tuhan, sawah ladang kami Tuhan, hasil ternak kami Bapa, hasil perhutanan kami Tuhan, kelautan kami Tuhan. Karena itu Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, haleluya Tuhan Yesus, menolak segala roh maha bahaya Tuhan Yesus, baik itu bencana alam, baik itu virus-virus, roh sakit, penyakit Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan otoritas dari surga Tuhan, kami patahkan dan kami hentikan semuanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa Bapa, haleluya Tuhan Yesus, untuk setiap anak-anak-Mu di mana mereka berada Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan, mereka bersama-sama keluarga Tuhan Yesus, mereka duduk manis Bapa untuk menyiapkan hati, tubuh, jiwa, rohnya Tuhan, untuk ditaburi setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami semuanya Tuhan Yesus, sehingga Bapa, setiap benih-benih firman-Mu tiada ada yang tercecer Bapa, semua kami tangkap Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami perlu kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk kami berjalan ke depan Tuhan. Tanpa kebenaran firman-Mu Tuhan, mustahil kami bisa melewati hari demi hari, menit demi menit Tuhan. Haleluya Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami bisa, kami kuat, kami selamat, kami sehat Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya, kami mohon dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Lawat kami semuanya Tuhan. Lawat sidang jemaat-Mu Tuhan. Lawat anak-anak-Mu Tuhan di mana mereka berada Bapa. Masuk dalam hatinya Tuhan. Berikan kami pengertian. Berikan kami pewahyuan untuk memahami setiap benih-benih firman-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kini kami bersama-sama seluruh sidang jemaat, saudara-saudara kami di mana mereka berada Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan. Kami akan mengikat, kami akan menegang segala roh-roh kegelapan apapun bentuknya yang akan menghalang-halangi berkat kami turun. Demi nama Tuhan Yesus, Engkau pergi jauh-jauh dari setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami juga mohon pewahyuan dari Engkau Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyeberangkan firman-Mu Bapa. Biar Tuhan hikmat marifat datang atasnya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, biarkan kuasa setiap kata Tuhan. Bahkan satu kata kalau dari Engkau Tuhan itu membawa kuasa yang ajaib, membawa kemerdekaan, membawa kelepasan, membawa oh haleluya Tuhan Yesus, mujizat kesembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik itu yang ada di rumah, baik itu ada yang di rumah sakit Tuhan. Biar Tuhan kami percaya bilur-bilur-Mu yang Engkau curahkan di kayu salib Bapa. Haleluya Tuhan Yesus, kami percaya sudah menyembuhkan saudara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar mereka juga menikmati karya mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami siap Tuhan Yesus untuk menerima kebenaran firman-Mu Allahku. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersama-sama saudara kami Tuhan, kami bersama-sama sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya, kami katakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita berjumpa kembali. Bapak Ibu, jangan terburu-buru membuat penilaian gagal terhadap suatu keadaan. Jika Tuhan masih bekerja, maka itu belum bisa dikatakan gagal. Karena itu sekali lagi saya ulangi, jangan terburu-buru membuat penilaian gagal. Ya, karena Tuhan masih belum selesai bekerja. Ya. Saudara, hal ini senada dengan nasihat Yakobus yang mengatakan, ya, saudara-saudaraku, hendaklah engkau cepat mendengar dan lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Ya, saudara pasti pernah dengar ayat itu. Ya, hendaklah engkau cepat mendengar, tangkas mendengar, lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Ya, tapi seringkali ya, hal ini malah terbolak-balik, saudara ya. Terbalik ya, kita lamban mendengar, cepat berkata-kata. Ya, hal ini tidak boleh, saudara. Lamban mendengar, cepat berkata-kata. Ya, belum selesai dengar, ngomong dulu, komen dulu. Ya, dan akhirnya malah keliru. Ya, malah salah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, benar firman Tuhan katakan, ya, cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Amin, saudara. Ya, selamat berjumpa kembali dengan streaming online GPT Imamat Rajani. Hari ini edisi minggu kedua bulan Agustus. Ya, kita bersyukur, kita bersukacita dan bisa kembali bersekutu. Saya menyapa teman-teman, saya menyapa saudara-saudara ya dari berbagai tempat, baik sidang jemaat lokal maupun setiap kita yang
setiap kita yang selalu ya, saudara streaming atau saudara restream ya, membuka kembali saluran atau kanal YouTube ini ya. Selamat berjumpa kembali. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Hari ini sekali lagi kita akan belajar tentang yang nampak gagal. Ya, yang nampak gagal. Tapi belum tentu gagal. Karena itu saya katakan tadi, jangan buru-buru buat sebuah statement, buat sebuah penilaian sebelum semuanya itu terjadi selesai, karena Tuhan belum selesai bekerja. Ya. Jadi yang nampak gagal belum tentu, yang nampak buruk belum tentu itu semua demikian keadaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau berikan sebuah contoh nih ya. Saya berikan sebuah contoh dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebuah contoh yang saya ambil dari peristiwa yang ditulis di Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-44 ya. Yohanes pasal 11 itu berbicara tentang Lazarus ya. Lazarus yang adalah bersaudara dengan Maria dan Marta. Mereka adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Satu kali Lazarus sakit. Ya, lalu kepada Tuhan Yesus disampaikan, "Dia yang kau kasihi sedang sakit." Maksudnya dia yang kau kasih itu adalah Lazarus. Lazarus yang kau kasih itu sedang sakit. Dan kalau saudara perhatikan, saudara baca, maka Alkitab akan mengatakan, dan setelah Yesus mendengar hal itu, Yesus sengaja tidak langsung mendatangi rumah Lazarus, Maria dan Marta. Ya, Yesus sengaja menunda. Yesus mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian, tapi penyakit itu akan menjadi alat memuliakan Tuhan. Ya. Baca bagian itu saudara. Yesus mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian. Ya, Yesus menunda. Saudara, terkait dengan pernyataan di depan tadi, ya, coba seandainya kita ada di present time waktu itu, Anda ada di sana, ya. Kepada Yesus disampaikan, dia yang kau kasihi sedang sakit. Lalu Yesus sengaja menunda. Jika Anda ada di tempat itu, apa yang Anda pikirkan? Ya. Jika kita ada di sana, apa yang kita pikirkan? Yesus, kenapa mesti ditunda? Nampaknya ini ada sesuatu yang gak beres ini. Kenapa mesti justru ditunda? Dia sakit. Dan Alkitab mengatakan saudara, Lazarus sakitnya cukup parah. Ketika Yesus menunda, Alkitab juga mengatakan ternyata Lazarus tidak tertolong. Alias apa? Mati. Akhirnya Lazarus mati, saudara. Tidak tertolong. Ya. Yesus masih belum datang ke sana. Yesus masih menunda. Ya. Jadi Yesus masih menunda. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kalau seandainya kita ada di tempat itu pada waktu itu, kita mungkin akan berpikir, Tuhan, gimana sih engkau? Gimana sih kok sudah dengar Lazarus sakit tidak datang? Hari itu Lazarus mati. Ya. Yesus belum datang. Itu hari pertama.
jika orang menilai jika orang menilai di hari pertama itu Yesus belum datang, kira-kira penilaian orang terhadap Yesus bagaimana? Ya. Hari pertama Yesus belum datang. Hari kedua Yesus belum datang. Hari ketiga Yesus belum datang juga. Ya. Sekali lagi, kalau orang menilai di hari pertama kematian Lazarus, kira-kira apa penilaian orang? Ya. Wah, Yesus gagal menyatakan kebenaran bahwa ia benar-benar mengasihi keluarga ini. Hari pertama mungkin statementnya akan seperti itu. Karena apa? Lazarus mati, Yesus tidak datang. Lazarus sakit, dia nggak datang, menunda. Lazarus mati, hari pertama tidak datang, hari kedua juga belum datang, hari ketiga belum juga datang. Hari keempat kemudian Yesus baru datang. Ya. Sekali lagi, ketika hari yang ketiga, wah, ini mah sudah keterlaluan. Ya. Ini mah udah keterlaluan. Sudah 3 hari Yesus gak muncul. Ya, saudara, ketika orang mulai berpikir bahwa ini sudah benar-benar keterlaluan, maka tadi kata gagal itu bisa dialamatkan pada kejadian itu. Yesus gagal menyatakan benar-benar bahwa dia mengasihi keluarga ini. Ya. No. Ya. Sampai Lazarus mati hari yang ketiga pun dia belum datang. Tapi Yesus datang pada hari keempat. Ya. Kalau nasi mah sudah jadi bubur itu, saudara. Tidak mungkin kembali. Ya. Ukuran pikiran manusia itu sudah menyatakan tidak ada harapan. Sudah selesai, ya udah finish. Ya usah mati, bahkan sudah 4 hari, udah busuk, udah bau. Ya, itu sebabnya ketika Yesus datang, ya Maria datang menjemput, ya di tempat yang masih jauh, belum sampai di rumah. Ya, Marta, bukan Maria, maaf. Marta mendatangi Yesus. Langsung dia katakan, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku itu pasti tidak akan mati. Ya, saudaraku itu pasti tidak mati. Tapi Yesus katakan, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kebangkitan. Ya, oh ya, aku percaya kebangkitan, dia pasti akan dibangkitkan nanti di akhir zaman. Ya. Tapi Yesus mengatakan bahwa hari ini kalau engkau percaya, engkau akan melihat kebangkitan. Saudara, lalu terjadi pembicaraan antara Marta dan Yesus. Terjadi pembicaraan selanjutnya, ya. Dan kemudian Marta pulang memanggil Maria, ya. Ketika dikatakan guru datang dan dia memanggil engkau, maka baru datanglah Maria. Saudara, apakah Maria tidak tahu bahwa Yesus datang? Tahu, saudara. Ya. Tapi yang datang menjemput itu hanya Marta. Maria diam di rumah. Ya. Kalau seandainya Maria waktu itu kecewa. Kalau seandainya Maria waktu itu menyesal, kenapa Yesus tidak datang? Kenapa sampai 4 hari dia baru datang? Ya, mungkin saja beralasan kalau dia seandainya berpikir seperti itu. Seandainya Maria berpikir, keterlaluan mah Yesus. Katanya mengasihi kami. Saudara sakit tidak ditengok.
sampai dia mati, sampai hari yang keempat baru datang. Itu mah keterlaluan. Maka Maria diam di rumah sampai dia harus didatangi Marta. Guru ada datang. Ya, maka baru Maria datang menjemput Yesus di tempat ya tadi dia ketemu dengan Marta. Maria bersujud ya, dan sekali lagi Maria katakan, "Guru, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, sekali lagi kita jangan terlalu cepat-cepat menilai sebuah keadaan, ya, menilai gagal pada sebuah keadaan di mana Tuhan belum selesai bekerja. Tuhan belum selesai bekerja. Jangan buru-buru kita menilai, wah, gagal. Allah kita tidak pernah gagal. Lalu saat itu Yesus bertanya, "Di mana kalian baringkan dia?" Maka dibawalah ke kubur Lazarus, ya. Dan sampai dikubur di depan kubur Lazarus, ya. Yesus katakan, ya, "Buka, ya. Buka itu pintu kubur, buka batu penutup kubur." Ya, karena apa, Saudara? Semua orang yang ada di situ mulai berbisik-bisik. Semua orang yang ada di situ mulai ngomong satu dengan yang lain, berbisik-bisik. Ya. Karena melihat Yesus begitu sedih, ya. Melihat Marta dan Maria menangis, Yesus turut kesedihan, hanya dalam kesedihan itu. Ya. Dan Yesus katakan, "Buka penutup batu itu." Dan semua orang mengatakan, "Tuhan, sudah 4 hari, udah busuk, udah bau." Ya. Tapi Yesus katakan, "Kalau engkau mau melihat mujizat, buka. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat mujizat. Kalau engkau percaya, engkau akan mengalami mujizat." Ya. Lalu orang membuka pintu kubur itu. Dan Yesus berseru, berteriak, "Lazarus, keluar!" Maka Lazarus masih dengan, ya, terbebat kain, ya, terbebat dengan kain peluh, ya. Dia keluar dari kuburnya. Dan semua orang menjadi sangat takjub dan heran. Dan berita itu langsung nyebar ke seluruh Betania. Menyebar dengan cepat, Saudara, ya. Dari mulut ke mulut, ya, sampailah ke pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang sangat cemburu dengan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah gagal. Amin. Allah saudara, Allah saya, Allah kita tidak pernah gagal. Ya. Hari pertama orang berpikir itu gagal. Hari kedua, hari ketiga, Yesus belum datang dianggap sebagai sebuah kegagalan. Ketika orang mulai mengatakan gagal dan orang mulai mungkin mengata-ngatai dengan kata penilaian-penilaian terhadap Yesus, maka mereka akan malu pada hari yang keempat. Karena pada hari keempat Lazarus bangkit. Hari keempat Lazarus kembali dengan mereka. Ya, itu sebabnya jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru dengan penilaian kita. Ya. Karena kalau Tuhan belum selesai bekerja, maka itu belum bisa dikatakan sebagai sebuah kegagalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah contoh, ya, contoh dari sebuah keadaan, ya, contoh dari sebuah keadaan, ya, keadaan sebelum Yesus, yaitu pada saat orang Israel, ya, sudah ada di tanah Kanaan, tanah perjanjian. 80 tahun, 70, 80 tahun setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, ya,
Lalu saudara, satu keluarga ya yang tinggal di daerah Bethlehem, ya, satu keluarga yang tinggal di daerah Bethlehem ya melahirkan seorang anak. Orang tua ini memberi nama anaknya itu Elimelech. Ya. Elimelech. Kenapa orang tua memberi nama anaknya Elimelech? Karena orang tua punya sebuah doa, punya sebuah kerinduan, punya sebuah visi. Ya. Karena arti dari kata Elimelech itu adalah Tuhanku adalah raja. Ya, Tuhanku adalah raja. Ya, itu arti dari kata Elimelech. Kemudian saudara, setelah anak ini tumbuh menjadi besar dan orang tuanya sudah tidak bersama-sama lagi, mungkin karena orang tuanya sudah meninggal, ya, anak ini kemudian menikah, ya. Tapi nampaknya saudara, anak ini tidak hidup di dalam visi yang ditanamkan orang tua melalui namanya. Ya, anak ini ya tidak menjadikan Tuhan sebagai rajanya. Ya, hidupnya nampaknya sekenanya. Hidupnya nampaknya sembarang saja. Ya, dia kemudian menikah. Ya, untung dia menikah dapat seorang istri yang baik, saudara ya. Ini luar biasanya. Ya, ini luar biasanya. Dia menikah, dia mendapatkan seorang istri yang sangat baik, yaitu Naomi. Ya, istrinya namanya itu Naomi. Dan kemudian saudara, ya, Elimelech ini terus ya menjalani kehidupan dengan gayanya, ya, yang jauh dari Tuhan, dengan gayanya yang semaunya. Ya, kenapa saya menilai dan mengatakannya demikian? Ya, itu terbukti dua anaknya lahir, yang satu dikasih nama Mahlon, yang lain dikasih nama Kilion. Kedua nama itu sama sekali bukan nama yang baik, saudara ya. Saya sudah sampaikan minggu-minggu yang lalu. Karena Mahlon itu artinya sakit dan Kilion itu artinya merana. Ya, saudara bayangkan ya, seorang tua punya anak yang diberi nama dengan nama-nama yang mengerikan menurut saya ya, mengerikan ya. Tapi sekali lagi saudara ya, Elimelech punya harta yang luar biasa, yaitu seorang istri yang baik. Ya, nampaknya istri yang baik itu harta yang luar biasa. Ya, istri yang baik itu bisa menjadi jalur keselamatan. Ya, kita sudah dengar banyak kesaksian ya, di mana satu keluarga ya mengalami ketidakharmonisan dan sang suami tahu-tahu pergi, sang suami meninggalkan keluarga dan keluarga itu ditopang hanya oleh single parent, seorang istri yang begitu kuat mendukung anak-anaknya bertumbuh. Ya, baru-baru kita mendengar tentang Robi Sugara ya, yang baru dipanggil Tuhan dan dia juga mengalami situasi seperti itu. Tapi sekali lagi, ada seorang istri yang sangat kuat, ada seorang istri yang luar biasa. Nah, seperti itulah juga Naomi ya. Naomi seorang istri yang luar biasa, seorang istri yang kuat. Karena itu ya saudara, seorang istri itu adalah harta yang sangat terbaik dari Tuhan. Ya, itu dimiliki oleh Elimelech ya. Nah, saudara, Elimelech punya istri yang baik dan juga punya menantu yang baik ya, yaitu Ruth ya. Dia punya dua menantu, satu Ruth, satu Orpa. Ya, Orpa kembali ya. Kita sudah bahas minggu yang lalu, Orpa kembali kepada bangsanya, kepada Tuhannya, kepada ya masa lalunya. Sementara Ruth melekat dengan Naomi ya. Saudara, sekali lagi kita tadi masih berbicara tentang Elimelech yang punya gaya hidup ya, tidak menjadikan Tuhan sebagai rajanya ya. Ini kalau sampai di sini orang memandang, kalau sampai di sini orang menilai, maka visi itu gagal. Ya, visi dari orang tua Elimelech itu gagal karena anaknya sama sekali tidak menjadikan Tuhan sebagai raja.
Ia tidak menjadikan Tuhan sebagai rajanya yang berdaulat atas hidupnya. Elimelech hidupnya sak maunya sendiri. Orang Jawa bilang sak karepe dhewe, ya saudara. Ya, semaunya sendiri. Ya, Kanaan mengalami kekeringan, kelaparan, ya, tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa minta persetujuan Tuhan. Dia pergi saja meninggalkan Kanaan dan pergi ke Moab, ya. Tapi sekali lagi, ya, itu jadi sebuah tanda-tanda, jadi tanda-tanda dari kegagalan dari Elimelech. Ya, tanda-tanda kegagalan ketika dia keluar, ya, dari Kanaan dan pergi ke Moab, ya. Tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa minta konfirmasi Tuhan, ya. Dan tanda selanjutnya setelah 10 tahun di Moab, Elimelech mati, kedua anaknya juga mati. Mahlon dan Kilion mati. Semuanya tanda-tanda kegagalan. Sampai di situ orang memandangnya gagal. Ya. Sampai di situ orang akan menilai ini adalah proyek yang gagal. Ya. Proyek yang gagal total, saudara, ya. Tapi apakah demikian? Saudara, Tuhan belum selesai bekerja. Tuhan belum selesai bekerja, belum bisa dikatakan gagal. Jangan buru-buru kemudian kita menilai gagal. Ya, jangan buru-buru komen, ya, seperti itu, ya. Sekarang ini banyak orang perang komen, ya, saudara. Sini komen, di sana komen, di situ komen, ya, di mana-mana komen, ya. Akhirnya terjadi perang komen, ya. Saya tidak ikut-ikut di sana. Ya, baik saudara. Tuhan belum selesai bekerja. Kisah ini belum selesai. Ya, kalau orang memandang sampai di sisi itu, di episode itu, orang bisa mengatakan gagal, tapi sebetulnya belum. Karena kisahnya belum selesai, ya. Kisahnya belum selesai. Ya, setelah 10 tahun ada di Moab dengan kematian Elimelech, Mahlon dan Kilion, maka Naomi memutuskan pulang ke Bethlehem. Ya, Naomi pulang ke Bethlehem. Ya. Singkat kata, Ruth tetap melekat dengan Naomi. Ya, Ruth yang adalah sahabat, associate, ya, dia melekat terus dengan Naomi. Ya, karena Ruth katakan, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wow, ini sangat ajaib, ya, sangat ajaib, saudara. Ya, seorang wanita, seorang mantu, ya, yang begitu rupa melekat dengan mertuanya. Ya, saudara, tetap dengan channel ini, dan saudara, kita akan lanjutkan sebentar lagi. Tetap dengan saya. Ya, saudara, Ruth melekat dengan Naomi dan ikut pulang ke Kanaan, ke Bethlehem. Ya, ke Bethlehem. Kemudian terjadilah sebuah kegemparan di Bethlehem. Karena apa? Karena semua orang terkejut melihat Naomi. Ya, nah, Naomi yang pulang ini adalah Naomi yang, Naomi yang penuh dengan tekanan karena stres, ya, suami dan kedua anaknya meninggal. Pulang dengan tangan hampa, dengan rasa malu, ya.
Itu sebabnya seluruh Betlehem gempar. Naomikah engkau? Dan Naomi katakan, jangan panggil aku Naomi. Ya, panggil aku Mara, karena yang pahit menimpa hidupku. Ya. Minggu lalu saya katakan Tuhan tidak membiarkan Naomi terjerumus di dalam kepahitan, dalam mara di dalam hidupnya. Ya, nah saudara, setelah sampai kembali di Bethlehem, ya singkat cerita, ya Rut pasal 4 ayat 9 dan 10, ya saya akan bacakan buat saudara. Rut pasal 4 ayat 9 dan 10. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, ya kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelech dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Ayat 10. Juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya, demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Saudara, ayat ini menceritakan proses bagaimana Boas membeli tanah miliknya Elimelech. Ya. Boas membeli karena Boas adalah kerabat. Boas adalah keluarga. Ya. Dan ketika dia beli tanah pusakanya Elimelech, sekaligus dia mendapatkan Rut, ya, menjadi istrinya. Ya, proses bagaimana Rut mendekat kepada Boas kita dapat baca di dalam pasal 2 dan pasal 3. Ya, dan ini di pasal 4 pada akhirnya Boas itu menebus. Ya. Boas rela melanjutkan nama dari keluarga Elimelech untuk menghadirkan keturunan. Ya. Harusnya itu menjadi keturunan Mahlon. Harusnya namanya adalah nama Mahlon. Tapi tetap ada pada akhirnya bukan nama Mahlon yang muncul di sana. Yang muncul di sana tetap nama Boas. Nampaknya Alkitab tidak mengizinkan yang sakit ini kemudian menjadi bagian di dalam silsilah keturunan ini. Silsilah keturunan ini kemudian digantikan oleh Boas. Kata Boas itu artinya, nama Boas itu artinya di sana, di situ ada kekuatan. Ada kekuatan. Ya. Di situ ada kekuatan. Itu arti kata Boas. Bukan sakit, bukan Mahlon, tapi ada kekuatan. Ya. Itulah yang kemudian melanjutkan visi yang tadi dibawa oleh orang tua Elimelech. Ya, ini visi sedang berjalan, saudara. Visi sedang berjalan melewati lembah kekelaman, ya saudara. Dan sekarang mulai kelihatan, nampak bahwa visi itu akan menjadi sebuah kegenapan. Ya, ketika Boas menampilkan dirinya sebagai pribadi yang menebus keluarga ini. Ya, keluarga ini ditebus, keluarga ini dibeli dengan harta tanah mereka, tanah pusakanya. Ya, dan akhirnya singkat kata, Boas menikahi Rut. Dan apa yang kemudian terjadi? Ya, Rut pasal 4 ayat 16 dan 17 saya bacakan. Dan Naomi mengambil anak itu, Boas menikah dengan Rut dan punya seorang anak.
Ya. Rut pasal 4 ayat 16, anak yang dilahirkan dilahirkan Rut dari Boas, ya. Ayat 16, dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Naomi mengasuh anak yang dilahirkan Rut dan dari Boas. Ayat 17, dan tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Ya, anak yang dilahirkan oleh Boas dan Rut ini diberi nama Obed. Ya. Obed ini siapa? Obed ini adalah ayah Isai. Atau dengan kata lain, Obed kemudian menjadi besar dan dia menikah, dia punya anak, nama anak Obed itu namanya Isai. Siapakah Isai? Isai punya anak selanjutnya, ya, ada 7 atau 6 atau 7 anaknya Isai kalau tidak salah. Dan salah satu anak Isai itu adalah Daud. Ya, Daud, saudara. Ini ajaibnya, saudara. Ini ajaibnya. Ya, visi berjalan terus. Apa yang ditanamkan orang tuanya Elimelech sedang berjalan. Tuhanku adalah raja. Ini visi sedang berjalan terus. Ya, visi sedang berjalan terus, sekalipun di awal nampaknya gagal, di pertengahan masuk dalam lembah kekelaman. Tapi visi itu hidup, dia berjalan terus. Ya, dan Tuhan pertemukan dengan pribadi yang kemudian visi itu menjadi sebuah kenyataan. Ya. Melalui Elimelech visi itu gagal, tapi visi itu berjalan terus melalui hadirnya Rut dan ketemu Boas. Boas melahirkan dengan Rut melahirkan Obed. Ya. Obed melahirkan Isai. Isai melahirkan Daud. Ya. Jadi sekali lagi saudara, kalau saudara kita sudah mendengar nama Daud, maka kita mengerti bahwa visi Tuhanku adalah raja itu sedang digenapi dalam melalui pribadi Daud. Ya, dia seorang yang hatinya luar biasa dengan Tuhan. Dia seorang yang benar-benar menjadikan Tuhanku adalah raja. Sepanjang umur hidupnya dia menyatakan Tuhanku adalah raja. Itulah Daud. Dalam pribadi Daud, melalui pribadi Daud, visi yang sudah sekian lama ditanam itu terjadi. Ya, itu terjadi. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya visi apa, saya tidak tahu Bapak Ibu sedang tanamkan visi apa. Ya, benih apa yang engkau tanamkan? Ya, visi apa yang kau sedang tanamkan? Saya tidak tahu. Tapi percayalah kalau itu sesuatu yang ilahi, Tuhan akan kawal visimu, Tuhan akan kawal apa yang ada dalam hidupmu itu sampai itu jadi kenyataan. Kita tidak tahu itu digenapinya kapan. Ya, bisa cepat atau bisa butuh waktu beberapa waktu. Tapi satu hal, apa yang kau tanam, apa yang benar, apa yang baik, apa yang ilahi, itu pasti akan digenapi. Ya. Melewati banyak peristiwa yang nampaknya ketika peristiwa itu terjadi, nampak gagal semua visi itu, nampak tidak ada hasilnya, nampak ya boleh sepertinya dikatakan gagal. Ya. Karena ada pribadi-pribadi yang ya harusnya menjadikan visi itu hidup, justru sebaliknya. Ya, dia hidupnya tidak sesuai dengan visi itu. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, pada pagi hari ini saya mau nyatakan, ya sekali lagi saya tidak tahu engkau punya visi apa. Ya,
Saya tidak tahu engkau punya benih yang kau tabur, yang kau tanamkan itu apa. Ya. Kalau itu ilahi, Tuhan akan mengawalnya. Kalau itu ilahi, Tuhan akan mengawalnya sampai itu semua terjadi. Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin, saudara. Dia tidak pernah gagal. Apa yang kau tanam, apa yang kau tabur, itu pasti akan terjadi. Ya, satu benih ketika ditanam pasti harus mengalami kematian dulu. Tertanam, tertimbun di tanah dan dia akan mengalami kematian. Tapi dia akan kemudian muncul. Ya, melewati banyak musim kehidupan, maka dia akan muncul. Kalau engkau tanam benih mangga, engkau akan terima mangga. Kalau kau tanam benih durian, engkau akan terima benih durian, maka buah durian. Ya. Tapi kalau engkau tanam rumput duri, engkau juga akan terkena rumput duri padanya. Ya. Itu sebabnya sekali lagi saya mau ingatkan kita sekalian, ya. Saya mau ingatkan kita sekalian. Bisa jadi apa yang kau ucapkan, bisa jadi apa yang menjadi komen-komenmu. Ya, kalau itu tidak, kalau itu sesuatu yang buruk, kalau itu sesuatu yang tidak baik, kalau engkau tidak cabut, maka itu sedang kau tabur. Ya. Di mana engkau tabur, maka di situ engkau akan menuai. Ya. Kau akan menuai. Ya, itu sebabnya sekali lagi, ya, berhati-hatilah dengan apa yang bisa kau tabur. Berhati-hatilah dengan apa yang kau ucapkan. Berhati-hatilah. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita, Tuhan sedang menggenapi banyak hal. Ya, di hari-hari terakhir ini firman Tuhan katakan tidak ada satu ayat pun yang tidak digenapi, semua akan digenapi, bahkan satu iota pun tidak akan dibatalkan. Termasuk apa yang kau ucapkan. Ya, kalau engkau mengucapkan kebenaran, kau terima kebenaran. Kau ucapkan kebenaran, kau akan tuai kebenaran. Kau ucapkan, ya, sumpah, serapah, kau akan terima dalam hidupmu. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini, ya, saya mau ingatkan kita semua bahwa Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah gagal. Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah gagal. Itulah Tuhanmu dan itulah Tuhanku. Ya, Dia sudah meletakkan, Dia menaruh kuasanya dalam hidupmu. Melalui perkataanmu, kuasa Tuhan mulai bekerja. Karena itu ucapkan yang benar, ucapkan yang baik, komen yang benar dan komen yang baik. Kau akan terima semuanya dalam hidupmu. Amin, saudara. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu hal, Tuhan tidak pernah gagal. Mari rapikan Alkitabmu dan kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu ya Tuhan, bahwa hari ini kami boleh belajar tentang Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Apa yang nampak gagal belum tentu itu merupakan sebuah kegagalan. Ajari kami untuk kami berpikir sedemikian rupa, kami, ya, mengucapkan apa yang benar, ya. Ajari kami untuk tangkas mendengar, cepat mendengar, lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Ajari kami melihat semuanya, ya, dalam, haleluya, caramu melihat. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami di hari-hari yang tidak mudah ini, ajari kami mengucapkan yang benar. Di hari-hari yang tidak mudah ini, ajarkan kami untuk menaburkan yang benar, menaburkan kehidupan, menaburkan kasih karunia dan berkat. Tolong kami semua hari-hari ini bersama seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati kami semua. Firman-Mu selesai diberitakan, Tuhan Roh Kudus, Engkau, haleluya, yang akan mengkonfirmasikan setiap kebenaran-Mu dalam hidup kami. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Kami naikkan pada Bapa yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Kami bersyukur Tuhan, sampai detik ini Engkau menjagai kami dengan setia. Bahkan Engkau memberkati kami secara ajaib Tuhan. Kami umat-Mu bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Berterima kasih. Haleluya. Kami angkat suara kami angkat pujian kami kepada Engkau Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Katakan tak pernah berubah. Sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan selalu menolongku. Amin Tuhan. Selalu menjagaku.
Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan sampai di penghujung rangkaian daripada streaming kita kali ini. Mari kita akan bersyukur dan kita akan menerima berkat Tuhan, dan kita akan memeteraikan semua berkat yang sudah kita terima. Kita percaya bahwa satu patah kata itu dari Tuhan, itu sanggup menghidupkan, sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan, sanggup menjadi sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Amin saudara. Baik, mari kita akan berdoa. Mari arahkan hatimu, arahkan matamu, arahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat streaming kami pada hari ini. Oleh anugerah Tuhan dan oleh berkat Tuhan, maka semua yang dapat kami sampaikan sudah disampaikan. Semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Haleluya. Semua dapat kami lakukan bukan karena kekuatan kami, semua dapat dilakukan karena Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya atas kami. Dan hari ini Tuhan, sebelum kami akan mengakhiri semuanya, kiranya Tuhan memeteraikan semua berkat yang kami sudah terima, baik melalui pujian, baik melalui firman Tuhan, melalui apapun hal Tuhan, mari kiranya Engkau memeteraikannya supaya tidak ada satu bagian pun dari berkat-Mu yang gugur dari dalam hidup kami. Sebaliknya semuanya memberkati kami. Nah saudaraku sekalian dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua berkat ini turun atas hidupmu, turun atas keluarga rumah tangga, turun atas usaha dan pekerjaan sawah, ladang, lembu, sapi, ternakmu, turun atas seluruh aspek hidupmu dalam kesehatan dan juga dalam generasi demi generasi yang datang melalui hidup kita. Berkat ini turun mulai saat ini dicurahkan sampai Maranatha tercurah sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan supaya imun kita tetap tinggi, ya. Tetap hidup sehat dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa. Shalom.